Hai semuanya, Sawadee-krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kalau kita lihat sekarang ini kan pembahasan mengenai Saiful Jamil tuh sudah banyak banget yang membahas. Semua orang sepertinya bersuara, baik dari pihak Komisi Penyiaran Indonesia, teman-teman selebritisnya ataupun juga masyarakat umum, bahkan Saiful Jamilnya pun sebenarnya juga sudah mengomentari tentang keriuhan yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Ada salah satu video wawancara Saiful Jamil dengan Gilang Dirga, tapi sekarang sudah dihapus karena banyak sekali hujatan di situ. I don't know exactly, tapi ada beberapa potongan yang sudah viral ya di sosial media. Nanti akan aku tunjukkan di sini agar lebih seimbang, lebih balance gitu. Tidak hanya yang terkesannya pro atau netral, tapi juga ada yang kontra terhadap Saiful Jamil. Sebenarnya yang menjadi pro dan kontra di masyarakat kita ini sekarang adalah ujungnya kayaknya boykot atau enggak, jangan tampil di TV lagi atau enggak. Nah, ngomongin soal tersebut, kita akan coba lihat ini dari Komisi Penyiaran Indonesia. Ketua KPI Pusat itu sudah menyampaikan rilis resminya, dan di sini di beritanya aku baca ya, terkait pembebasan Saiful Jamil, KPI minta lembaga penyiaran tidak melakukan amplifikasi dan glorifikasi dalam siaran. Inti dari berita ini adalah KPI meminta seluruh lembaga penyiaran televisi untuk tidak mengamplifikasi dan glorifikasi atau membesar-besarkan dengan mengundang, mengulang, dan membuat kesan merayakan tentang pembebasan Saiful Jamil dalam isi siaran. Permintaan ini merespon sentimen negatif publik terkait pembebasan dan keterlibatan yang bersangkutan di beberapa program TV. Inti dari berita ini itu kemudian dari KPI Pusat sepertinya sedang menggodok sebuah aturan, karena kan sebuah lembaga nggak bisa dong mengeluarkan aturan boykot Saiful Jamil atau A, B, C, D, tapi hanya untuk individu tertentu tanpa ada definisi penjelasan kenapa harus diboykot. Di sini sudah ada bocoran sedikit bahwa KPI meminta lembaga penyiaran untuk berhati-hati dan tidak berhati-hati pada saat menyiarkan konten perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan adab dan norma seperti penyimpangan seksual, prostitusi, narkoba, dan tindakan melanggar hukum lainnya yang dilakukan artis atau public figure. Nah, ini adalah aturan yang sedang digodok oleh KPI Pusat, dan sepertinya yang akan terkena imbasnya nggak cuma Saiful Jamil nih, tapi juga ada banyak kan ya public figure di Indonesia juga memiliki permasalahan yang dalam kategori adalah melanggar hukum seperti yang disebutkan tadi. Jadi ya let's say lah, kalau kita bisa lihat sekarang kayak Vicky Prasetyo juga punya kasus yang seperti itu, ataupun juga Lucinta Luna juga termasuk dalam kategori itu. Nah, kalau aturan ini sudah dikeluarkan untuk semua TV, otomatis orang-orang atau public figure yang masuk dalam kategori tersebut dengan sangat sedih akan kehilangan mata pencarian dari layar kaca, terutama dari televisi gitu. Oke, sekarang coba kita simak komentar Saiful Jamil. Apakah dengan berbagai macam pro kontra yang ada di masyarakat sekarang ini, apakah dia memutuskan untuk berhenti dari dunia keartisan? Itu adalah pertanyaan semua orang. Coba kita lihat wawancara dia dengan Adis Gilang yang sekarang videonya sudah tidak ada. Ini adanya hanya sebagian kecil aja. Harusnya disampaikan bahwa warga binaan sudah kembali ke masyarakat. Karena kami di sana tuh dibina kegiatan hari-hari. Ada ustadznya juga, ada psikolognya juga gitu-gitu ya? Ada lah, semua komplit. Aduh. Oke, jadi dari video ini bilang bahwa selama 5 tahun 7 bulan di penjara, Saiful Jamil tuh dibina. Ada psikolog, ada ustadz, semuanya sudah lengkap. Itu bagian yang pertama. Makanya saya sedih gitu loh. Mudah-mudahan ini adalah saya adalah orang yang terakhir yang mengalami, yang diperlakukan seperti itu. Artinya saya nggak dapat keadilan dong. Kan saya udah diadilin, udah dihukum 8 tahun. Masuk akal sih. Gitu loh lah, ya udah gitu loh. Dalam hal itu masuk akal sekali sih. Misalkan gini lah, lo nyolong uang orang, ya kan? Tiba-tiba lo ketangkep, lo udah menyesali perbuatan lo. Ya Udah dihukum, udah dihukum, lo bebas, tapi masih diungkit lagi. Oke, untuk bagian ini aku harus mengkritisi Saiful Jamil ya. Katanya dia merasa bahwa dia tidak adil gitu. Mungkin benar, karena namanya adil itu kan subjektif ya. Hanya Allah lah yang mampu adil sepertinya. Tapi juga dari sisi korbannya juga, kalau
ya secara hukum sudah terbukti bahwa dia bersalah gitu. Mungkin menurut pribadi aku ada salah satu korban, kan korbannya dua ya, ada dua remaja walaupun usianya 17 tahun dan mungkin satunya itu sudah lebih dari 18 tahun menurutku di situ. Menurutku yang korban yang usia 17 tahun sekitar 6 tahun lalu mungkin masih ada trauma ya sampai sekarang. Dan kalau dibilang adil atau enggak, dari kacamata korbannya pasti pengalaman buruk yang dialami oleh adik tersebut 17 tahun pasti akan terus terbawa sampai dia usia, bahkan sampai dia meninggal pun tetap akan ada gitu. Ya memang kalau aku sarankan seandainya si DS ya yang saat itu berusia 17 tahun melihat video ini, aku yakinlah pada saat Komisi Anak gitu ya, Komnas Anak gitu mendampingi dia gitu, pasti sudah didampingi juga dengan psikolog gitu, karena kan ada banyak nih para psikolog yang berbicara di sosial media baik ataupun juga di TV nasional Indonesia. Salah satunya adalah Lita Gading yang juga seorang psikolog, itu memberikan banyak komentar mengenai secara psikolog karena mereka adalah expert di bidang psikologi. Kamu tuh lebay, kamu tuh tahu nggak, kamu tuh over confidence. Kamu harusnya kalau orang yang memang mau bertobat itu jaga perilakumu, ucapanmu, dan semuanya apa yang menjadikan di blow up itu nggak baik. Itu artinya pamer kamu. Oke. Jadi kalau kamu mau sadar, kalau kamu memang mau bertirakat ke Tuhan aja. Oke, jadi itu adalah bagian pertama kritisi dari seorang psikolog ya, Lita Gading, tentang mengkritisi Saipul Jamil pada saat dia glorifikasi lah ya, baik di TV ataupun juga pada saat keluar. Dan Lita Gading juga bilang ya bahwa di sini katanya kelainan seksual seperti itu tidak mungkin bisa sembuh dalam waktu yang cepat gitu. Ini sekaligus kayaknya mempertanyakan Saipul Jamil yang tanya dia menjelaskan pertama tadi menjawab gitu kan ya. Selama 5 tahun 7 bulan Saipul Jamil itu sudah mendapatkan bimbingan secara psikologi, agama, semuanya itu memang sudah dilakukan. Mudah-mudahan sini bisa sekaligus memberikan jawaban gitu. Kemudian aku juga harus melihat dari Komnas Anak ya, Pak Sirait juga ada beberapa komentar yang harus kita dengarkan juga. Jadi biar seimbang gitu, karena namanya manusia gitu. Aku pun juga pasti punya keterbatasan, kalian pun juga sama. Kita manusia tuh mungkin kayak aku gini hanya bisa melihat bagian depan, samping kanan kiri, tapi bagian belakang aku butuh orang lain untuk melihatnya. Begitupun juga kalian. Mudah-mudahan ini bisa menjadi saling melengkapi gitu, karena kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, pro dan kontra. Bahkan kalau kalian mungkin bisa browsing ya, ada aktor Bill Cosby dan juga sutradara Roman Polanski juga pernah tersandung kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, tapi juga di negara mereka pun masih tetap bisa berkarya. Walaupun jelas di tengah masyarakat ada yang pro, ada yang kontra. Bahkan ada yang pernah ya, salah satu aktor ini, orang ini mendapatkan penghargaan dari sebuah akademi di negaranya. Ada salah satu selebriti yang walk out karena ngerasa nggak fair, sudah jahat, tapi kok masih tetap dihargai karya-karyanya. So, makanya ini adalah menjadi salah satu hal yang menarik ya. Dan KPI pun sekarang sedang menggodok aturan, kira-kira hanya orang-orang tertentu yang tidak memiliki masalah hukum mungkin yang hanya bisa tampil di TV. Let's see seperti apa KPI Pusat akan membuat aturan tersebut. Kita dengarkan Pak Sirait apa yang disampaikan olehnya. Tapi perilaku ketika dia kayak hero, kayak pahlawan, ya, kayak pemenang, ya, tidak ada kayak penyesalan. Seharusnya kan dia sembunyi-sembunyi malu kan, karena dia terpidana kejahatan seksual. Oke. Bagian ini memang sudah dari video pertama aku bahas mengenai Saiful Jamil adalah yang aku kritisi juga. Kenapa pada saat keluar gitu harus seolah-olah seperti memenangkan medali bebas gitu, merdeka gitu. Itu adalah bagian yang aku kritisi. Tapi pada saat kita mengkritik, kita juga harus berusaha melebarkan perspektif kita. Apakah glorifikasi ini diminta oleh Saiful Jamil ataukah ada orang-orang tertentu yang menunggangi kebebasan dia untuk kebutuhan-kebutuhannya, misalnya pansos ataupun juga lainnya lah. Itu yang harus kita klarifikasi juga. Terus, apalagi yang dikatakan oleh Pak Sirait di sini, dia sangat mengkhawatirkan bahwa korban ataupun juga anak-anak, orang-orang yang sudah dewasa mungkin yang pernah memiliki permasalahan, misalnya pernah dilecehkan secara seksual gitu, mereka memiliki rasa ketakutan untuk melaporkan. Karena logika dari Pak Sirait bilang,
si pelaku ini aja sekarang cuma dihukum 5 tahun 7 bulan, sekarang sudah bebas kembali lagi, nggak ada hukuman sosial. Itu mungkin bisa aja terjadi, tapi kalau dibilang nggak ada hukuman sosial, menurut aku nggak ya, karena dengan Saiful Jamil dihujat oleh jutaan orang Indonesia melalui sosial medianya, itu juga pasti bukan hal yang gampang. Dan jejak digital Saiful Jamil itu luar biasa, ada di berbagai macam platform sosial media, jadi public social buat punishment itu pasti sudah dirasakan Saiful Jamil dari 5 tahun lalu sampai sekarang sih. Oke, next aku juga melihat ada beberapa teman artis yang awal-awal tuh sangatlah vokal, bahkan bilang akan rela pasang badan gitu buat Saiful Jamil, adalah Inul Daratista. Dan aku lihat karena dengan pro kontra ini semakin banyak, Inul Daratista pun sekarang sudah memberikan kayak permintaan maaf di Instagramnya yang bilang bahwa selamat pagi semuanya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika dalam tayangan dan komentar saya tentang si Fulan, mungkin maksudnya adalah si Saiful Jamil ya, sangat menyakiti Anda semua. Sejujurnya tidak ada niatan untuk apapun dengan si Fulan pun sebagai teman. Oke, jadi dia meminta maaf, tidak ada maksud apapun. Ya, mungkin akan playing safe gitu, karena dengan di Indonesia kalau sesuatu hal sudah viral, sangat kontroversi, itu bisa membunuh karirnya Inul Daratista juga gitu. Jadi makanya harus pintar-pintar bijaksana gitu pada saat berkomentar, apalagi Inul Daratista adalah seorang artis terkenal di Indonesia. Kemudian kita lihat juga bagaimana dengan petisi boykot Saiful Jamil. Sampai saat ini aku lihat beritanya bahwa sudah hampir 500.000 orang yang menandatangani petisi boykot. Wow, itu banyak banget loh. Kita akan lihat nanti nih bagaimana kelanjutannya. Kemudian Saiful Jamil pun sekarang sudah punya YouTube channel nih, namanya Saiful Jamil Official. Dalam salah satu kontennya dia mengunggah video dari ada kayak wawancara gitu ya, keterangan dari seorang pengacara dengan judul Bismillah. Yuk kita dengarkan menurut pakar hukum. Jadi di sini pakar hukumnya intinya menjelaskan bahwa Saiful Jamil kan sudah menjalani hukuman atas kesalahannya, jadi tidak seharusnya dia diboykot dong gitu. Oke, ini adalah pendapat dari pakar hukum yang diunggah di video kontennya Saiful Jamil. Terlepas pro dan kontra, menurut aku setiap orang tuh berhak mendapatkan kesempatan kedua, dan mungkin kalian benar, kita juga harus melihat dari sisi korbannya. Korbannya mungkin merasa marah, malu karena mungkin hidupnya sudah dihancurkan begitu oleh Saiful Jamil, mungkin benar. Tapi juga kita nggak bisa menutup mata bahwa seorang Saiful Jamil pun juga manusia biasa yang mungkin dia juga sudah mendapatkan, ya setiap orang butuhlah mendapatkan kesempatan kedua. Kalau seandainya Saiful Jamil mengulangi perbuatannya lagi, itu baru deh mungkin orang-orang Indonesia 100% harus mendukung bahwa Saiful Jamil mungkin gak hanya diboykot dari TV, tapi juga mungkin harus dikebiri gitu. Karena di beberapa negara gitu, untuk kasus tindakan seksual terhadap anak di bawah umur, itu ada beberapa negara yang memberikan hukuman kebiri, yaitu dihilangkan nafsunya. Tapi di Indonesia hukuman ini belum diterapkan. I think that's all for today. Thank you very much for watching. Mudah-mudahan analisa kali ini bisa menambah wawasan kalian bagaimana melihat sesuatu hal, karena ini kan masalah yang pro dan kontra dan juga sangat sensitif. Mudah-mudahan sih pada saat kita membahas ini bukan mencari benar yang salah, tapi kita tahu reasonnya, why-nya. Jadi nggak cuma sekedar ikut-ikutan. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini kalau menurut kalian analisaku ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi, Kopon Kerap. Bye-bye.